Dari Zainal T. Dia bertanya seperti ini. Shalom, saya mau bertanya dalam 1 Petrus 4 ayat 7, bagaimana jadi tenang jika sedang dihimpit masalah? Mohon penjelasannya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dalam 1 Petrus 4 ayat 7 di sini dikatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Pak Pendeta, persilahkan. Terima kasih untuk Saudara Zainal T. dan terima kasih Epi sudah membacakan pertanyaannya. Bagaimana kalau kita kaitkan 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ketujuh dengan ucapan-ucapan Tuhan Yesus dalam Matius pasal yang ke-6. 1 Petrus 4 ayat yang ke-7 mengatakan kesudahan sudah akan tiba. Ya, banyak orang yang khawatir, banyak orang yang merasa panik, banyak orang yang merasa bagaimana tidak tenang, ya, restless. Dan ayat itu mengatakan supaya menguasai diri dan tenang agar supaya bisa berdoa. Ya. Kalau kita khawatir terus, kalau kita panik, maka itu akan menghalangi kita untuk berkomunikasi dengan baik dengan Tuhan. Makanya Tuhan Yesus katakan di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-27, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Ya, tidak ada yang karena khawatir bisa mengubah apa-apa. Masalah tetap masalah. Makanya Yesus beberapa ayat ini, mulai ayat 25 sampai ayat yang ke-34. Jangan khawatir, jangan khawatir, dan jangan khawatir, dan jangan khawatir. Beberapa kali ia katakan, kesusahan hari ini, biarlah untuk hari ini. Hari esok ada kekhawatiran dan kesukarannya sendiri. Tapi yang penting kita jangan khawatir dan kita hidup bergantung kepada Tuhan. Kekhawatiran kita tidak menambah apa-apa. Bahkan kekhawatiran kita justru sebaliknya mengurangi apa yang sudah ada pada kita. Kebahagiaan kita dirampas, sukacita kita hilang, bila mana kita panik dan kita khawatir. Dan itulah sebabnya pada saat kita merasa tidak tahu mau berbuat apa, pada saat kita merasa tidak tenang, kita merasa khawatir, kita ingat akan nasihat-nasihat Tuhan. Lalu kemudian setelah kita ingat akan nasihat-nasihatnya, maka kita berdoa. Sebenarnya ada kaitan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, dan semua ini ada dalam Matius pasal yang ke-6, dengan nasihat Tuhan Yesus tentang hal kekhawatiran. Karena tentang kekhawatiran, Tuhan Yesus katakan di dalam Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-34, mengatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi tentang hari ini dan besok. Apakah ada konsep tentang hari ini di dalam doa yang Tuhan Yesus ajarkan? Ada. Karena kita tahu doa yang Tuhan Yesus ajarkan, Bapa kami yang di sorga, ini di Matius 6 ayat yang ke-9 dimulai. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Lalu apa yang dikatakan dalam ayat 11? Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Jadi dalam doa kita katakan berikanlah pada kami makanan kami, berikanlah pada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ini sejalan dengan nasihat Tuhan Yesus yang mengatakan, biarlah kita hidup dari hari ke hari, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Bukan mengatakan kita tidak perlu untuk berencana, tetapi Tuhan mau supaya kita bergantung kepadanya
setiap hari dan jangan khawatir tentang apa yang kita hadapi pada hari esok. Semoga ini bisa membantu memberikan sedikit keterangan kepada saudara Zainal T yang menanyakan pertanyaan ini. Jadi marilah kita serahkan semuanya kepada Tuhan di dalam doa. Sebenarnya tujuan doa itu kan bukan hanya memohon supaya kita mendapatkan bantuan. Tujuan doa itu bukan hanya supaya kita lepas dari masalah. Ya, doa itu juga adalah kesempatan untuk berkomunikasi dengan lebih akrab bersama-sama dengan Tuhan. Doa ucapan syukur, doa di mana kita mengakui kebesaran Tuhan. Jadi pada waktu kita khawatir, berdoa. Dan setelah kita tidak khawatir, kita sudah tenang, gunakan lagi kesempatan lebih banyak lagi untuk berdoa, mengucap syukur, dan berdoa untuk orang lain, berdoa untuk pekerjaan Tuhan, berdoa untuk banyak hal, berdoa untuk gereja Tuhan, berdoa untuk umat-umat Tuhan. Ya, marilah kita terus berdoa kepada Tuhan. Terima kasih.